Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Rahman dengan NIM 4252209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transport layer. Jadi, kita bahas sedikit terlebih dahulu mengenai transport layer. Transport layer ini berada pada layer kedua dalam model TCP/IP, sementara dalam model OSI dia berada pada layer keempat. Nah, transport layer ini mengambil data dari application layer atau data dari pengguna yang nantinya data ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di setiap bagiannya itu akan diberikan tambahan informasi tambahan atau header di dalamnya. Nah, nantinya proses ini dinamakan segmen data ya. Jadi di dalam transport layer ini pastinya ada sebuah proses di dalamnya yang menggunakan yang menggunakan dua buah protokol. Protokol apa saja? Nah, ini dia. Protokolnya yaitu TCP dengan UDP. Nah, TCP itu kepanjangannya Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP ini salah satu tipe protokol yang tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP itu menggunakan koneksi. Salah satu cara kerja TCP dengan UDP adalah dengan membagi data menjadi unit-unit kecil yang kemudian disebut sebagai segmen data. Perbedaan jelasnya antara TCP dengan UDP ada pada cara pemindahannya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari TCP dengan UDP. Karakteristik TCP yang pertama yaitu berorientasi sambungan atau connection oriented. Nah, sebelum kita mengirimkan data, sebelum ada proses transmisi data, kita harus membangun sebuah koneksi terlebih dahulu. Di dalam protokol TCP ini kita harus membangun sebuah koneksi. Yang nantinya koneksi ini yang akan memberikan supaya tujuan dari membangun sebuah koneksi ini agar data yang kita kirim, data yang kita terima itu datanya sama, informasi yang kita terima itu sempurna, tidak ada data yang hilang atau tidak ada data yang tertukar seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu reliable. Reliable ini maksudnya dapat diandalkan. Nah, di protokol TCP ini dapat diandalkan. Kenapa? Di dalam protokol TCP ada beberapa tambahan header yang tidak dimiliki oleh UDP. Karena tujuannya itu tujuan untuk menambahkan beberapa header ini agar data yang kita kirim itu sampai kepada penerima sampai dengan lengkap, tidak ada data yang hilang ataupun tidak ada yang tertukar. Itulah kenapa TCP ini reliable. Dan yang ketiga, acknowledge data. Acknowledge data ini adalah konfirmasi data. Misalkan dari pengirim mengirimkan data satu. Nah, dari sisi penerima akan konfirmasi terlebih dahulu apakah dia sudah menerima data satu atau dia tidak menerima data satu. Berarti data satunya itu hilang. Nah, ketika hilang ini akan dikirimkan kembali oleh pengirim. Seperti itu. Itulah acknowledge data, ada konfirmasi sebelumnya. Nah, setelah itu ada full duplex atau jalur keluar dan jalur masuk. Di mana pada saat proses transmisi data ini bisa mengirim dan juga bisa menerima secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah tambahan memorinya atau tambahan penyimpanannya itu sebesar 20 byte. Lumayan besar karena di dalam TCP ini banyak sekali header-header yang akan ditambahkan. Makanya itu memerlukan penyimpanan yang cukup besar, yaitu sebesar 20 byte. Nah, sedangkan di UDP ini yang pertama tidak memerlukan koneksi atau connectionless. Connectionless tidak ada sebelum kita melakukan sebuah proses transmisi data, tidak ada namanya proses membangun sebuah koneksi. Tidak ada, beda seperti TCP tadi. Nah, yang kedua yaitu cepat. Cepat ini dalam artian dalam proses transmisi datanya itu harus cepat. Nah, di cepat ini supaya nantinya data yang kita terima ini tidak lambat, informasi yang kita terima itu bagus, hasilnya itu akan
lebih bagus ya data yang kita terima. Nah, selanjutnya adalah unreliable. Unreliable maksudnya adalah datanya, misalkan ada data yang hilang, itu pengirimnya tidak akan peduli data yang hilang itu kemana. Dan misalkan ada nantinya penerima juga akan menerima data tertukar atau terbalik. Misalkan data satu, kedua, yang pertama data, terus yang dia menerima lagi data yang ketiga. Nah, kemana data kedua ini? Nah, itu tidak akan dipedulikan oleh UDP. Yang penting dia mengirimkan saja datanya. Dia mengirimkan saja, mau sampai atau tidaknya itu tidak peduli. Nah, itulah kenapa dia unreliable atau tidak bisa diandalkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah dia tidak memerlukan acknowledge data. Dia tidak perlu yang namanya itu konfirmasi. Karena tadi dia tidak akan peduli dengan apakah data itu hilang, apakah data itu tidak berurut, dia tidak peduli. Jadi dia tidak ada konfirmasinya. Dia tidak akan ada konfirmasi. Nah, dan selanjutnya adalah penyimpanannya itu lebih kecil dari TCP tadi. TCP kan 20 byte, sementara UDP cuma 8 byte. Kenapa penyimpanannya yang dibutuhkan itu lebih kecil? Agar penyampaian proses transmisi datanya itu bisa berjalan dengan cepat yang tadi. Agar proses penyampaian datanya itu, pengiriman datanya bisa cepat. Nah, makanya memerlukan kapasitas penyimpanan yang lumayan kecil dari TCP. Nah, kapan sih TCP dengan UDP ini digunakan? Nah, TCP ini digunakan untuk aplikasi yang tidak memerlukan waktu transmisi yang cepat. Misalkan seperti kita mencari sebuah web di dalam web browser misalkan, atau transfer file, atau misalkan juga proses kirim email seperti itu. Itu kan tidak perlu memerlukan waktu transmisi yang cepat. Yang penting adalah data yang kita terima itu sama, informasi yang kita terima itu lengkap ya, tidak ada data yang hilang ataupun tidak boleh tertukar datanya, seperti itu. Nah, sedangkan UDP itu biasanya dia itu di live streaming video gambar atau layanan VoIP. Misalkan ya, di live streaming, misalkan live streaming game. Nah, kita live streaming game. Misalkan kalau live streaming gamenya ini lambat, tidak cepat ya, kayak tadi kan UDP kan ini karakteristiknya cepat ya, harus cepat. Kalau misalkan live streamingnya lambat, misalkan dari sisi pengirimnya itu live streamingnya sudah ada di depan mata musuhnya, tapi ternyata dari sisi penerima itu kita baru memulai game tersebut, makanya pasti hasil yang kita dapatkan itu pasti kurang bagus ya, kurang efisien hasil yang kita dapatkan seperti itu, makanya disesuaikan TCP dengan UDP. Nah, selanjutnya adalah perbedaan header dari TCP dengan UDP. Nah, bisa kita lihat TCP itu sangat banyak perbedaan dengan UDP. Perbedaan tambahan headernya itu sangat banyak dibandingkan dengan UDP. Karena TCP ini kembali ke karakteristiknya yaitu reliable, sementara UDP itu tidak perlu reliable, yang penting cepat pengiriman datanya. Nah, TCP header yang ada di TCP itu source dan destination port, ada sequence number. Sequence number ini nomor urut dari datanya. Misalkan data 1 diberikan nomor, data 2 diberikan nomor, seperti itu. Harus ada urutan data, harus ada nomor urutnya. Jadi nantinya data yang diterima itu akan berurut, tidak akan teracak. Nah, selanjutnya ada acknowledgement ya. Acknowledgement number, ada nomor konfirmasinya. Jadi misalkan pengirim mengirimkan data 1. Nah, konfirmasinya dari sisi penerima yaitu saya sudah mendapatkan data 1. Selanjutnya akan dikirim lagi data 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itulah dan selanjutnya. Dan seterusnya ini ada perbedaan headernya, data offset, reserved, flex, window, dan checksum. Sementara di bagian UDP itu cuman yang sama adalah source dan checksumnya. Di sini source dan checksumnya. Itu banyak sekali tadi perbedaan dari TCP dengan UDP, header dari TCP dengan UDP. Nah, selanjutnya adalah di dalam proses TCP tadi kita sudah membahas namanya connection oriented atau
kita sebelum kita melakukan proses transmisi data, harus ada yang namanya membangun sebuah koneksi terlebih dahulu antara host A dengan host B. Nah, tujuannya adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement atau nomor konfirmasi yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. Nah, proses ini dinamakan three-way handshake. Nah, ada tiga proses yang dilewati dalam membangun sebuah koneksi. Misal ini contohnya, host A dengan host B. Ini host A dengan host B akan melakukan proses transmisi data. Tapi sebelum itu dia membangun sebuah koneksi terlebih dahulu. Nah, dimulai dari host A. Host A ini mengirimkan sebuah SYN. SYN itu adalah sinkronisasi. Dia mengirimkan sinkronisasi ke host B. Nantinya host B akan menerima sinkronisasi tersebut. Nah, selanjutnya host B mengirimkan kembali sinkronisasi plus ACK. ACK ini acknowledgement. Mengirimkan sinkronisasi dengan konfirmasinya. Oh, saya sudah menerima. Nah, selanjutnya host A menerima sinkronisasi dan acknowledgement-nya. Nah, setelah itu host A akan mengirimkan kembali konfirmasi, lalu diterima lagi oleh host B. Konfirmasinya diterima oleh host B. Nah, itu proses dalam membangun sebuah koneksi sebelum kita melakukan proses transmisi data. Nah, selanjutnya, ketika selesai dalam proses transmisi datanya, harus diakhiri koneksi tadi. Nah, caranya itu ini, ada 4 prosesnya yang dilewati. Pertama, host A mengirimkan finalisasi ke host B, nantinya host B akan menerima finalisasi tersebut, lalu mengirimkan sebuah konfirmasi ke host A, lalu host A menerima konfirmasinya, lalu host B mengirimkan lagi finalisasi. Setelah itu host A menerima finalisasinya dan selanjutnya host A mengirimkan konfirmasinya dan diterima lagi konfirmasinya. Itu tadi lumayan proses prosesnya itu lumayan ribet. Nah, itulah mengapa karakteristiknya itu reliable, dapat diandalkan karena sesuatu yang ribet itu pasti hasilnya akan bagus, hasilnya akan reliable, dapat diandalkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh dari penggunaan protokol TCP. Modelnya ini web ya. Di sini saya menggunakan model web HTTP. Di mana model web HTTP ini port numbernya yaitu 80. HTTP port numbernya itu 80. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini saya menggunakan aplikasi Wireshark. Di sini kita bisa lihat source dan destination port, ada protokolnya yang digunakan, ada link dan infonya. Nah, di sini source-nya itu dimulai dari IP yang ada di laptop saya. Ini IP-nya yaitu 192.168.159.135 dan destination-nya ini adalah tujuannya itu ke port web HTTP tadi. Web HTTP-nya yaitu ini IP-nya 74.125.200.132 dan menggunakan TCP, protokol TCP. Nah, di sini ada informasinya. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah informasi dari header-header yang ada di TCP. Terkhusus web. Nah, ini ada source, destination port, ada sequence number dimulai dari 0, lalu ada acknowledgement juga 0. Lalu banyak ya, di sini ada window-nya, di sini ada window size ya, checksum, urgent pointer, option dan lain-lain, banyak sekali di dalam header-header TCP. Informasi-informasi yang ditambahkan di dalam TCP. Makanya tadi itu lumayan besar penyimpanan yang ditambahkan, yaitu sampai 20 byte. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat source port-nya itu mulai dari port laptop saya, kemudian destination port-nya tujuannya itu port 80 atau HTTP, web HTTP. Terus sequence number-nya dimulai dari 0, next sequence number-nya 1, terus acknowledgement-nya dimulai juga dari 0, seperti itu. Dan ini lagi informasi-informasi seterusnya. Selanjutnya adalah flow graph TCP web. Ini adalah contoh proses dari three-way handshake tadi atau proses jabat tangannya membangun sebuah koneksi. Di mana port 80
web HTTP, mengirimkan sebuah konfirmasi ke port laptop, kemudian mengirimkan lagi. Beda-beda ya, di sini beda-beda length-nya, beda-beda panjangnya, 1360, lalu 12, lalu mengirimkan push dengan acknowledgement, lalu kembali port laptop saya mengirimkan kembali acknowledgement-nya ke 80, port 80, dan begitu lagi seterusnya. Dan di sini kita juga bisa lihat komennya. Nah, di sini penjelasannya, sequence numbers-nya itu dimulai dari 1, dan acknowledgement number-nya itu dimulai juga dari 1. Nah, selanjutnya, sequence number-nya ini dimulai dari 1361. Artinya, dia sudah menerima data, nih, ada 1360 data yang sudah diterima. Jadi, sequence numbers-nya yang selanjutnya, atau nomor urut yang selanjutnya, yaitu 1361. Artinya data yang sudah dia terima yaitu 1360. Lalu kembali lagi di acknowledgement-nya itu 1. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita masuk di contoh penggunaan protokol UDP. Modelnya yaitu DNS. Di sini saya menggunakan DNS-nya YouTube. DNS YouTube itu yang ini. Ini IP dari YouTube. Ini 74.125.68.91. Nah, di sini sebelum kelihatan ya IP dari YouTube-nya, ada proses terlebih dahulu. Karena saya membukanya di web browser Chrome, makanya terbaca terlebih dahulu IP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari nomor 5, mengirim ini IP laptop saya, source-nya, terus destination-nya itu ke IP-nya YouTube 74.125.68.91 menggunakan protokol UDP. Di sini cuman ada di sini length-nya, infonya ini, portnya, tujuannya ini 443 karena webnya itu YouTube HTTPS ya, 443 port numbernya. Terus cuman ada ininya tadi informasinya. Beda tadi dengan TCP. Nah, kita lihat perbedaannya. Informasi di UDP itu cuman segini. Cuman ada yang kayak tadi ya, header-nya, source-nya, destination-nya, length-nya, dan checksum-nya. Cuman itu. Berbeda tadi dengan TCP yang lebih banyak ya. Lebih banyak menambahkan header-headernya. Karena ini juga yang diutamakan adalah cepat dalam proses transmisi datanya. Nah, selanjutnya di sini adalah flow graph UDP DNS. Di sini kita bisa lihat, di sini tidak ada proses jabat tangan terlebih dahulu, tidak ada kayak membangun sebuah koneksi terlebih dahulu ketika ingin mengirimkan atau memproses sebuah transmisi data. Langsung saja di sini. Sini webnya HTTPS, yaitu web YouTube 443 port numbernya, lalu mengirimkan destination portnya yaitu 52055, yaitu port dari laptop saya. Panjang datanya yaitu 1250. Lalu kemudian dikirim lagi kembali. Lalu pokoknya ini adalah cuman proses dari, tidak ada langsung saja diproses, langsung saja dikirim, langsung saja diterima tanpa ada proses sebuah koneksi, tanpa ada proses yang namanya acknowledgement data atau sequence numbers-nya yang kayak tadi, yang kayak TCP tadi ya, tanpa ada seperti itu. Yang intinya adalah diutamakan adalah kecepatan dari proses transmisi datanya. Kita bisa lihat komennya. Di sini tidak ada di sini UDP, ada UDP 443, lalu destination portnya, panjang datanya, kemudian UDP-nya kembali lagi dari port laptop ke HTTPS-nya, lalu panjang datanya ada 38, dan seterusnya. Itulah tadi perbedaan dari protokol yang digunakan dalam transport layer, yaitu TCP dengan UDP. Sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dapat bermanfaat, dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.